Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Jose Mourinho bisa paksa Manchester United pecat Erik ten Hag. Manchester United mengalami awal terburuk mereka di musim Liga Primer, hanya meraih 8 poin dari 7 pertandingan pembukaan mereka. Namun Manchester United memilih untuk melanjutkan dengan Erik ten Hag setelah memberinya perpanjangan kontrak pada bulan Juli. Kemenangan 2-1 atas Brentford pada hari Sabtu telah meredakan tekanan yang meningkat pada Erik ten Hag. Tetapi Erik ten Hag belum memastikan masa depannya di Manchester United di tengah pemberitaan pergantian pelatih dikaitkan dengan Ruben Amorim, Zinedine Zidane, dan Graham Potter. Lebih jauh lagi, waktunya di Manchester United berpotensi berakhir karena The Special One. Jose Mourinho sekarang menangani raksasa Turki Fenerbahce, dan timnya akan menjamu Manchester United di Liga Eropa pada Jumat dini hari, 25 Oktober 2024. Manchester United hanya mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan pembukaan mereka di kompetisi tersebut, hasil seri melawan Twente dan Porto. Sementara Fenerbahce saat ini mengantongi 4 poin. Klub Super League hanya kalah 2 kali dari 14 pertandingan mereka di semua kompetisi musim ini, dan Jose Mourinho bisa menambah penderitaan Erik ten Hag dengan mengklaim ketiga poin pada pertengahan minggu. Meski Erik ten Hag punya reputasi bagus, berkat 2 keberhasilan meraih trofi domestik dalam 2 musim pertamanya di Old Trafford, ia bisa saja dipecat jika awal musim buruk Manchester United berlanjut. Tentu saja, target utama Thomas Tuchel tidak lagi berada di pasar, setelah mengambil pekerjaan melatih timnas Inggris. Tetapi Manchester United berpotensi mengambil keputusan jika Erik ten Hag menderita kekalahan telak dari Fenerbahce asuhan Mourinho pada hari Kamis. Mantan kapten Manchester United ini gantikan posisi Alex Ferguson. Mantan kapten Manchester United, Gary Neville, baru-baru ini menjalani tugas sebagai duta freelance untuk klub hanya beberapa hari setelah berakhirnya kontrak duta besar penuh waktu Sir Alex Ferguson. Kontrak Ferguson, yang bernilai jutaan pound per tahun, telah dihentikan sebagai bagian dari langkah penghematan yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe, salah satu pemilik baru klub. Sir Alex Ferguson, yang sukses membawa Manchester United meraih banyak gelar termasuk treble yang terkenal pada tahun 1999, telah lama menjadi figur sentral di klub, bahkan setelah pensiun dari manajemen. Namun, dengan hadirnya Ratcliffe sebagai pemegang saham baru, berbagai perubahan terjadi, termasuk pemotongan biaya besar-besaran. Salah satu langkah yang diambil adalah mengakhiri kontrak duta besar Ferguson, yang sebelumnya bernilai besar. Ferguson, yang kini berusia 82 tahun, merayakan pengabdian panjangnya di Old Trafford sebagai sosok penting di balik kesuksesan klub. Namun, keputusan untuk mengakhiri kontraknya, dilaporkan sebagai langkah efisiensi keuangan, mencerminkan strategi baru di bawah manajemen Ratcliffe. Gary Neville, yang juga bagian dari grup mantan pemain United yang memiliki peran sebagai duta, kini menjalani tugasnya dalam kapasitas freelance. Salah satu tugas terbarunya adalah perjalanannya ke India untuk menghadiri acara Apollo Tires sebagai bagian dari program sepak bola akar rumput bertajuk United We Play. Program ini bertujuan untuk membantu pemain muda mengembangkan potensi mereka dan mencapai performa optimal. Neville tampil dalam panel di Akademi Minerva di Mohali, India, mewakili Manchester United di acara tersebut. Meskipun acara ini bukan bagian dari kontrak duta besar penuh waktu, Neville tetap memiliki berbagai tanggung jawab lainnya, termasuk keterlibatannya dalam proposal untuk membangun stadium, Wembley of the North, yang sedang dikaji oleh Ratcliffe. Pelatih Manchester United terancam hukuman FA usai insiden protes saat laga melawan The Bees. Salah satu staf kepelatihan Manchester United, Darren Fletcher, terancam menghadapi masalah dengan Federasi Sepak Bola Inggris, FA, setelah terlibat dalam insiden protes keras kepada ofisial pertandingan. The League diperintahkan keluar oleh wasit Samuel Barrott untuk mendapatkan perawatan terkait luka di kepalanya yang tak kunjung berhenti berdarah, setelah dia mengalami benturan keras dengan lutut Kevin Skade, pemain Brentford. Hal ini membuat Manchester United merasa dirugikan karena gol tersebut terjadi saat mereka kekurangan pemain di lini belakang. Menurut laporan dari The Mirror, Darren Fletcher, yang merupakan salah satu asisten pelatih utama Erik ten Hag, terlihat sangat kesal dan meluapkan kemarahannya kepada ofisial keempat, Gavin Ward, serta wasit Samuel Barrott saat jeda babak pertama.
Aksi protes ini berlangsung di terowongan pemain, di mana Fletcher mengkritik keras keputusan yang dibuat wasit. Bahkan, Erik ten Hag dan asisten lainnya, Ruud van Nistelrooy, juga turut melakukan protes di tepi lapangan, yang berujung pada pemberian kartu kuning bagi kedua pelatih tersebut. De Ligt sendiri sempat menunjukkan rasa frustrasi setelah kejadian tersebut dengan menendang bola dengan marah usai kembali dari perawatan di pinggir lapangan. Fletcher kini harus menunggu apakah insiden protesnya tersebut akan tercatat dalam laporan pertandingan yang dibuat oleh wasit Samuel Barrot. Jika insiden ini tercantum, Fletcher bisa dikenai hukuman oleh FA, seperti sanksi denda atau bahkan larangan mendampingi tim di pinggir lapangan pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Joshua Zirkzee jadi bapuk di Manchester United, disarankan pulang ke Serie A gabung Juventusnya Thiago Motta. Zirkzee disarankan sebaiknya kembali ke pangkuan Motta untuk mengisi lini depan Juventus. Mantan Direktur Umum Juventus Luciano Moggi menyatakan, manajemen Bianconeri mesti mempertimbangkan untuk membawa pulang striker Manchester United Joshua Zirkzee ke Serie A di bursa transfer Januari. Zirkzee, seperti diketahui, merupakan striker andalan Motta ketika keduanya bernaung di Bologna musim lalu. Zirkzee memutuskan hijrah ke Man United, sementara Motta ditunjuk untuk menggantikan Massimiliano Allegri di Juventus. Kini, Motta dianjurkan untuk reuni dengan Zirkzee di jendela jual beli pemain berikutnya. Tim ini jelas kekurangan striker, itu tutur Moggi kepada Radio Bianconera. Kami harus memanfaatkan situasi. Nico Gonzalez juga bisa bermain sebagai striker. Namun, kami perlu penyerang tengah, dilanjutnya. Zirkzee adalah pemain yang bisa bermain sebagai false nine. Dia mengalirkan bola di sekitar dengan sangat baik. Kami belum pernah melihat kerja yang demikian di Juve sejauh ini, kata Moggi lagi. Tim ini menderita, hanya satu kemenangan di kandang, sebuah problem yang harus diukur dan diselesaikan, katanya lagi. Secara umum, performa Juventus, menurut Moggi, belum bisa disebut memuaskan di bawah komando Motta. Moggi menambahkan, untuk sisanya, kami bisa mengatasi. Kerja manajemen luar biasa. Bersama pelatih baru, yang harus mengulangi apa yang dicapainya di Bologna, tidak ada keraguan akan kualitas dia. Kendati begitu, tim ini belum menunjukkan performa yang impresif. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.